Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Manikia Pramudia. Di sini saya sebagai salah satu dosen pengampu praktikum biologi dasar. Minggu lalu saudara sudah mempelajari tentang mikroskop, bagaimana cara penggunaan mikroskop dan bagian-bagian dari mikroskop. Nah, pada minggu ini saudara akan mempelajari tentang apa yang bisa diamati dengan menggunakan mikroskop, yaitu sel. Jadi topik pada praktikum kedua adalah sel sebagai unit kehidupan. Nah, tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah praktikum ini dipergunakan untuk melatih saudara membuat sediaan segar, di mana pada praktikum hari ini sebetulnya ada dua, yaitu sediaan awetan dan juga sediaan segar. Nanti kita akan melihat bagaimana proses pembuatan sediaan segar. Kemudian yang kedua, praktikum ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana struktur sel hewan dan juga sel tumbuhan yang bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Jadi kita akan melihat apa saja bagian dari struktur sel hewan dan sel tumbuhan yang bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Kemudian yang ketiga, saudara diharapkan mampu mempelajari keanekaragaman bentuk sel, karena nanti sel itu bentuknya berbagai macam, ya ada yang bulat, ada yang tidak beraturan, ada yang bentuknya kaku, kotak, dan membandingkan bagaimana struktur sel dan bentuk sel dari sel paramecium, kemudian sel tumbuhan, dan juga sel hewan. Nah, ini sedikit ya gambaran tentang sel. Jadi seperti yang sudah saudara ketahui, sel itu merupakan bagian atau unit paling kecil dari makhluk hidup, di mana sel ini ukurannya sangat kecil, 1 sampai 100 mikron saja, sehingga tidak bisa saudara amati dengan menggunakan mata telanjang. Jadi saudara harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop untuk bisa mengamati sel. Nah, sel memiliki struktur, sel memiliki bagian-bagian. Nah, bagian yang paling luar sampai bagian yang paling dalam itu diawali dengan dinding sel, itu pada tumbuhan dan juga bakteri. Jadi dinding sel ini merupakan struktur terluar yang berfungsi sebagai proteksi ya dari lingkungan luar. Jadi hanya dimiliki oleh kelompok tumbuhan dan juga kelompok bakteri prokariot. Nah, pada kelompok hewan itu tidak memiliki dinding sel, tapi memiliki yang kita sebut sebagai membran sel atau plasma membran. Fungsinya sama, jadi bagian terluar otomatis berfungsi untuk proteksi terhadap lingkungan luar. Kemudian ada bagian yang kita sebut sebagai protoplasma. Jadi protoplasma ini adalah isi sel ya, isi sel termasuk juga cairan sel yaitu sitoplasma. Jadi yang kita sebut sebagai protoplasma adalah sitoplasma bersama organel dan juga inklusiones. Kalau sitoplasma itu adalah cairannya, sedangkan organel itu adalah bagian sel yang berada di dalam cairan-cairan itu. Nah, organel ada berbagai tipe. Organel ada berbagai macam. Ada inti sel, anak inti, ribosom, retikulum endoplasma, kemudian kloroplas, mitokondria, plastida, vakuola. Tapi tidak semuanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop biasa. Yang mungkin bisa saudara amati dengan menggunakan mikroskop biasa adalah inti sel, kemudian kloroplas, mitokondria mungkin dengan teknik tertentu, sedangkan bagian-bagian lain harus menggunakan mikroskop yang lebih canggih. Nah, selain sitoplasma dan juga organel, pada protoplasma juga terdapat yang kita sebut sebagai inklusiones atau bagian dari sel yang tidak menyelenggarakan kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah pigmen, kemudian ada karbohidrat, protein, cadangan makanan yang bisa dipakai oleh sel untuk hidup, tapi tidak menyelenggarakan kehidupan. Jadi tidak berproses seperti melakukan respirasi dan sebagainya, itu bukan tugas dari inklusiones. Nah, ini merupakan struktur dari sel bakteri atau prokariot. Jadi seperti ini gambaran ilustrasinya. Jadi yang kita sebut sebagai prokariot adalah kelompok makhluk hidup atau organisme yang tidak jelas intinya. Jadi tidak jelas inti selnya ini berarti bahwa tidak ada pelindung atau tidak ada selaput membran inti yang melapisi intinya, sehingga inti terlihat tidak jelas. Itu yang kita sebut sebagai kelompok prokariot. Nah, kelompok prokariot seperti ini contohnya bakteri, tapi tidak kita amati pada praktikum hari ini. Jadi pada kelompok bakteri, saudara bisa melihat bahwa struktur paling luar merupakan hampir sama seperti tumbuhan, ya ada dinding sel, punya membran sel juga, kemudian kadang dilindungi oleh kapsul, ya kapsul, karena ya bakteri sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sehingga dia dilindungi juga oleh kapsul.
Kemudian ada di sini adalah kromosomnya ya, kromosomnya. Jadi intinya tidak dilapisi oleh selaput membran inti. Kemudian ada flagellum yang biasanya berfungsi untuk motorik atau pergerakan. Kemudian seperti ini adalah struktur sel hewan. Jadi struktur sel hewan kalau saudara bandingkan dengan struktur sel tumbuhan atau bakteri, terlihat sedikit tidak beraturan ya, karena tidak memiliki dinding sel. Jadi hanya dibatasi oleh plasma membran atau membran sel, sehingga agak kurang rigid atau kurang kaku seperti pada tumbuhan. Nah, pada struktur sel hewan juga terdapat flagellum. Kemudian karena masuk ke dalam kelompok eukariot, otomatis sel intinya jelas di sini karena memiliki selaput membran. Ya, ada inti, ada anak inti, tapi mungkin nanti yang tidak semua organel ini bisa saudara amati. Jadi inti, membran plasma, kemudian sitoplasma itu bisa saudara amati. Sedangkan seperti ribosom, kemudian lisosom, kemudian retikulum endoplasma tidak bisa saudara amati dengan mikroskop biasa. Nah, kemudian ini adalah struktur sel tumbuhan. Struktur sel tumbuhan bentuknya seperti ini, jadi bentuknya persegi ya, jadi lebih kaku dan lebih rigid karena memiliki dinding sel, punya membran sel juga, tapi dilengkapi di bagian luar ada dinding selnya. Kemudian ada inti juga, kemudian ada badan Golgi, ada vesikel, kemudian ada vakuola, ya vakuolanya besar kalau pada tumbuhan karena berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, mitokondria, dan sama seperti sel pada hewan, tidak semua organel ini bisa saudara amati. Nah, ini adalah bahan yang dipakai pada praktikum kedua. Yang ini yang digunakan sebagai salah satu bahan pada praktikum hari ini. Kemudian saudara akan mengamati sel stomata, daun rhodiscaler. Jadi daun rhodiscaler ini adalah daun yang memiliki dua warna pada permukaan atas dan bawah. Permukaan atasnya berwarna hijau, sedangkan permukaan bawahnya berwarna ungu. Mungkin saudara sering menemui juga di lingkungan saudara. Kemudian ada epitelium mukosa, mulut manusia. Kemudian kalau ini adalah awetan preparat ya, preparat awetan, sedangkan yang ini adalah preparat basah. Kemudian ada sediaan ini preparat awetan juga, hapusan darah dari amfibi atau aves dan juga mamalia. Kemudian saudara juga akan mengamati bagaimana sebetulnya struktur dari sel mati yang kita lihat dari sel gabus dari batang Manihot utilissima. Jadi nanti saudara juga akan membedakan bagaimana sel hidup apabila kita bandingkan dengan sel mati itu strukturnya seperti apa. Nah, ini sebetulnya semua prosedur sudah ada di buku petunjuk praktikum. Jadi semua prosedur atau langkah kerja sudah tertulis di buku petunjuk praktikum dan saudara sudah bisa mengikutinya. Ini saya beri contoh untuk pembuatan preparat basah ya. Jadi yang pertama untuk mengamati paramecium sp, ya saudara nanti kita membutuhkan ini yang kita sebut sebagai larutan rendaman air jerami. Ya, jadi ini adalah substrat untuk paramecium sp. Nah, untuk membuat preparat basah, maka saudara yang pertama kali harus dilakukan adalah mengaduk dulu sebelum diletakkan 1 atau 2 tetes di objek gelas. Silakan diaduk dulu untuk membuat dia homogen, kemudian diletakkan 1 atau 2 tetes, baru kemudian diberi cover glass secara perlahan sehingga tidak ada gelembung, kemudian baru diamati. Nah, seperti itu. Kemudian untuk membuat preparat basah untuk rhodiscaler, jadi saudara harus siapkan daun rhodiscaler. Jadi tadi sudah saya sebutkan daun ini punya 2 macam warna dalam satu daun. Jadi bagian atasnya berwarna hijau, sedangkan bagian bawahnya berwarna ungu. Kita ambil yang bagian bawah. Jadi yang pertama, saudara mungkin harus teteskan dulu 1-2 tetes air di objek gelas untuk menghindari nanti ketika saudara mengerat daunnya itu, kalau tidak diberi air dulu di objek gelas, maka daun itu bisa mudah mengering kemudian menggulung. Jadi nanti saudara sulit untuk mengamati. Jadi di objek gelas diberi dulu 1 tetes air,
Kemudian kita kerat selapis tipis di permukaan bagian bawah yang warnanya ungu. Jadi biasanya daunnya itu saya tekuk, kemudian kita kerat dikit yang paling tipis saja, jadi nanti tidak tertumpuk selnya, jadi selnya hanya ada satu lapis, nanti akan lebih mudah untuk diamati. Kemudian diletakkan di objek gelas, baru kemudian ditambah 1-2 tetes air, ditutup dengan cover gelas secara perlahan, sehingga nanti tidak ada gelembung udara ya, dan tidak mengganggu pengamatan saudara. Nah, kemudian ini untuk untuk preparat basah sel mati untuk batang manihot sama, jadi kita ambil dulu, kita kerat dulu selapis melintang tipis, satu lapis saja. Kemudian diletakkan di objek gelas, diatur, ditata, kemudian ditambahkan dengan air, baru kemudian ditutup dengan cover gelas secara perlahan seperti itu. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi dari Paramecium sp seperti ini bentuk ilustrasinya. Jadi bentuknya saya yakin saudara tahu ini bentuknya seperti apa ya. Jadi bentuknya seperti sandal dan organel di dalamnya juga macam-macam, tapi tidak semuanya bisa saudara amati dengan mikroskop biasa. Mungkin nanti yang terlihat hanya membran sel, silia saja juga tidak terlihat jelas. Kemudian ada inti sel di sini. Jadi silia di sini berfungsi untuk pergerakan. Jadi sebetulnya Paramecium sp ada di rendaman air jerami itu hidup, dan ketika diamati di bawah mikroskop dia bergerak lincah. Jadi kita harus bisa mengamati, mengikuti pergerakannya, kemudian di capture sehingga nanti tahu bentuknya seperti apa. Tapi tidak semua organel ini bisa diamati. Kemudian ini adalah bagian dari sel stomata, ini ilustrasi. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi sel stomata itu bukan berada di dalam epidermis ya, tapi dia berada di antara epidermis. Jadi salah ketika misalkan ya saudara menggambarkan sel stomata ini berada di dalam, maksud saya berada di dalam epidermis. Jadi sel stomata ini berada di antara epidermis. Ada bagian yang seperti lubang ini ya, ini kita sebut sebagai lubang stoma, tempat keluar masuknya udara. Kemudian ada sel penjaga, jadi bentuknya kan seperti bibir yang terbuka. Nah, yang dekat dengan sel stoma ini adalah sel penjaga. Kemudian ada di bagian luarnya lagi ini kita sebut sebagai sel tetangga. Baru kemudian sel tetangga ini yang berbatasan langsung dengan sel epidermis. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau pada Rhodys color ada berapa sel tetangga? Ada 4 ya, ada 4 sel tetangga. Kemudian ada 2 sel penjaga, sedangkan yang lain yang berada di sekitar stomata adalah epidermisnya. Nah, kita lihat bagaimana bentuk atau wujud aslinya ya berada di bawah mikroskop, gambarannya seperti apa. Nah, seperti ini gambaran untuk sel stomata Rhodys color kalau kita lihat di bawah mikroskop. Jadi saudara bisa melihat ini yang terbuka ini kita sebut sebagai lubang stoma. Kemudian ini yang dekat dengan lubang stoma kita sebut sebagai sel penjaga, ada 2 ya. Di dalam sel penjaga saudara bisa lihat bulatan-bulatan berwarna hijau. Ini adalah kloroplas. Kemudian ada 4 sel tetangga, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang berada di atas, kanan, kiri, bawah ini adalah sel dinding sel dari si epidermis dari Rhodys color. Kemudian ada sel epitelium mukosa mulut manusia. Jadi sel epitelium mukosa ini diambil dengan melakukan swab ya, swab pada bagian rongga mulut yang dekat dengan tulang pipi ini. Di swab, kemudian dengan cotton bud, kemudian dihapus di objek gelas, nanti kemudian kita warnai dengan methylene blue sehingga hasilnya seperti ini. Ini pada perbesaran 100 kali, bentukannya seperti ini. Nanti kita akan lihat lebih jelas seperti apa. Jadi kalau pada sel hewan, ya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, pada sel hewan bentuknya tidak rigid atau kaku karena dia tidak ada dinding sel, jadi bentuknya memang agak
agak tidak beraturan begitu ya. Jadi hanya ada membran sel yang tampak, hanya ada membran sel, kemudian inti sel, kemudian sitoplasma. Nah ini yang tampak saja, karena organel yang lain tidak tampak ketika menggunakan mikroskop biasa, harus menggunakan mikroskop yang lebih canggih. Kemudian ini adalah contoh apusan darah ya. Yang atas ini adalah apusan darah manusia atau mamalia, sedangkan yang bawah ini adalah apusan darah pada amfibi atau aves, juga sama seperti ini. Jadi kalau pada darah manusia, sudah bisa lihat perbedaan bentuk. Jadi kita bisa membandingkan bagaimana bentuk eritrosit dari eritrosit manusia dengan eritrosit pada aves atau amfibi. Jadi kalau pada manusia bentuknya bukan lonjong. Jadi kalau saudara pernah pelajari bentuk eritrosit pada manusia itu adalah cakram bikonkav. Jadi bentuknya cakram itu kan artinya dia lonjong ya, lonjong tapi memipih di bagian di dua permukaan itu memipih. Sehingga ketika berada di bawah mikroskop kemudian diberi pencahayaan, maka bagian tengahnya itu dia akan memantulkan cahaya sehingga tampak berwarna putih. Jadi ini bukan inti sel. Karena eritrosit pada mamalia itu tidak berinti. Jadi bentuknya cakram bikonkav, ada lekuan di kedua permukaan sehingga ketika diamati dua mikroskop, cahayanya itu yang terpantulkan sehingga berwarna putih, tapi itu bukan inti sel. Tapi kalau pada eritrosit amfibi, jelas terlihat bahwa itu ada inti sel. Pada aves juga sama, eritrositnya berinti, tapi kecuali pada mamalia, eritrositnya tidak berinti. Bentuknya juga berbeda dari eritrosit pada mamalia. Kemudian, nah kalau saudara mengamati eritrosit, mengamati sel darah, pasti ada komponen darah yang lain yang mungkin tercapture. Nah, salah satunya ini. Jadi kalau ini adalah eritrosit, bentuknya cakram bikonkav. Nah, ini ini ukurannya lebih besar, sel ini ukurannya lebih besar, memiliki inti. Nah, ini kita sebut sebagai sel darah putih atau leukosit. Karena intinya banyak, ini adalah neutrofil. Dan mungkin saudara akan dapat mengamati beberapa komponen darah, tidak hanya eritrosit, ketika saudara mengamati apusan darah mamalia. Kemudian ini yang lebih jelas lagi ya pada aves atau amfibi. Tadi sudah saya jelaskan, berinti, kemudian otomatis memiliki membran karena merupakan sel hewan, tidak ada dinding sel. Nah, kita lihat hasil pengamatan untuk praktikum hari ini. Ini preparat yang pertama, Paramecium sp, perbesarannya adalah 400 kali. Jadi sebetulnya kalau saudara amati di bawah mikroskop, Paramecium itu aktif bergerak. Jadi Paramecium itu selnya hidup dan aktif bergerak. Nah, kalau tercapture bentuknya akan seperti ini. Jadi ini sudah perbesaran 400 kali, tapi saudara mungkin tidak bisa melihat semua komponen. Yang hanya bisa saudara lihat adalah beberapa komponen saja. Ini sudah saya beri petunjuk ya, A dan B. Silakan nanti saudara sebutkan bagian yang ditunjuk itu apa dan bentuk selnya apa. Jadi seperti ini nih, bentuk selnya seperti apa sih, dan bentuknya dan bagian yang saya tunjuk ini apa, karena tidak semua organel akan tampak di bawah mikroskop. Nah, ini adalah preparat yang kedua. Saudara melihat stomata dari Rodi Scaler pada perbesaran 40 kali yang tampak akan seperti ini. Ini bukan sel, ini adalah gelembung udara yang ada ketika saudara mungkin ya meletakkan cover gelasnya itu tidak hati-hati atau tidak perlahan, sehingga akan ada gelembung udara yang tercapture di preparat saudara. Nah, kalau kita perbesar lagi, nah karena ini berwarna ungu karena memang ada pigmen antosianinnya, karena kita mengambil di bagian permukaan bawah yang berwarna ungu. Kalau kita perbesar lagi seperti ini, nah ini adalah epidermisnya ya, ini adalah sel epidermis, ini epidermis, bentuknya seperti ini, ya bentuknya segi 6. Nah, kita cari stomatanya yang mana. Nah, stomatanya kan ini stomata ya, kelihatan bentuknya seperti bibir yang terbuka, warnanya memang agak hijau. Nah, ini stomata, ini stomata, ini stomata. Nah, kita akan fokuskan ke stomatanya. Jadi kita akan perbesar lagi 400 kali, tapi kita fokuskan, kita lokasikan di stomatanya. Nah, seperti ini bentukannya di bawah mikroskop pada perbesaran 400 kali. Jadi tadi sudah saya jelaskan, jadi nanti saudara harus bisa menyebutkan, ya ini apa, ya yang berada di sekitar stomata ini apa.
kemudian lubangnya ini kita sebut sebagai apa, kemudian dua sel yang berada dekat dengan lubang ini kita sebut sebagai apa. Di dalam dua sel ini ada bulatan kecil berwarna hijau, ini disebut sebagai apa, dan ada 4 sel yang berada di antara stomata, nah itu kita sebut sebagai apa. Nanti saudara jelaskan. Nah, untuk preparat yang ketiga, ini adalah preparat epitelium mucosa pipi. Kalau menggunakan perbesaran 100 kali, seperti ini. Jadi warna ungu ini tercipta karena adanya pewarna methylene blue yang ditambahkan ketika membuat preparat awetan untuk mukosa pipi. Nah, kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, bisa ya diperbesar lagi menjadi perbesaran 400 kali seperti ini. Jadi nanti saudara jelaskan kalau seperti ini bentuknya seperti apa, jadi bentuk selnya seperti apa. Ini ada 3 sel ya, ada 3 sel, 1, 2, 3. Nah, ini bentuknya seperti apa. Yang di tengah bulat ini apa, ya. Kemudian ada bagian yang membatasi sel, bagian terluar ini kita sebut sebagai apa, dan bagian dalam ini cairannya ini kita sebut sebagai apa. Itu saudara harus bisa menyebutkan. Kemudian preparat yang keempat adalah pusat darah Aves. Pada perbesaran 400 kali seperti ini ya, pada perbesaran 400 kali seperti ini. Ini eritrosit, sedangkan ini sebenarnya ini leukosit. Nah, kalau kita ambil sampel, kalau saya crop sedikit kemudian saya perbesar ya, bentuknya seperti ini. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Nah, saudara harus bisa jelaskan bentuk selnya seperti apa, dan yang saya tunjuk A dan B ini adalah bagian sel apa. Nah, ini adalah preparat yang kelima juga ya, pusat darah mamalia, tapi kalau tadi Aves, ini mamalia. Saudara juga harus jelaskan bentuk selnya apa dan bagian yang saya tunjuk itu apa. Sedangkan preparat kelima, ini adalah preparat untuk sel mati, batang Manihot utilissima. Ini saya perbesaran 100 kali. Jadi, nah ini. Di preparat ini saudara bisa membedakan bagaimana sel hidup dan bagaimana struktur dari sel mati. Jadi kalau sebelumnya ya 4 preparat yang lain itu adalah sel hidup. Artinya kalau sel hidup itu pasti punya organel, punya sitoplasma, ada dinding sel, ada membran. Nah, bagaimana kalau itu sel mati? Ya coba kita amati bersama. Jadi ada bagian yang gelap, menggelap ini. Ya ini sebetulnya satu sel juga, tapi karena tertumpuk ya, terlalu tebal, jadi irisannya itu tidak tipis semua, tapi ada bagian yang menebal. Nah, karena terlalu tebal, maka selnya ini menumpuk sehingga warnanya menjadi lebih hitam. Nah, bagaimana sel yang selapis tipis, satu sel selapis tipis itu yang seperti ini. Nah, yang saya tunjuk ini adalah yang satu sel selapis tipis. Nah, kalau dilihat dari seperti ini, apakah ini ada dinding sel? Ya, jadi dia pasti memiliki dinding sel. Tapi kira-kira apakah organelnya ada atau tidak? Nah, kalau di sini inti selnya kan sudah tidak ada ya, inti selnya tidak ada, sitoplasmanya juga sepertinya tidak ada. Nah, kira-kira ini apa? Nah, ini saudara harus bisa sebutkan. Kira-kira di bagian A ini yang saya tunjuk ini adalah apa? Karena dia ada sel mati, otomatis dia sudah tidak ada organel, tidak ada sitoplasma juga. Nah, itu kira-kira apa yang saya tunjuk itu? B ini mungkin sudah pasti dinding sel ya. Nah, A ini apa? Nah, silakan saudara nanti bisa jelaskan di laporan saudara, bisa disebutkan dulu itu bagian apa, kemudian dijelaskan. Nah, jadi saudara dari preparat ini bisa membedakan dan bisa membandingkan bagaimana sel hidup dengan sel mati, perbedaannya seperti apa. Oke, ada 5 preparat ya, berarti untuk praktikum kedua, untuk topik sel dan untuk topik sel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di video pembelajaran praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.